ketek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ke pesantrennya Anak Lanang. Di mana nih? Patumba kata nggak tahu nih pertama kali nih. Soalnya kemarin sudah pindah pesantren dari Hidayatullah yang di Polonia. Pati cepat. Dia tinggal bode. Dari tadi orang janjian, dia ecek. Iya, ini perjalanan dan alhamdulillah kita sudah sampai di pondok pesantren. Ya, ini rumah tahfiz Quran Abu Farhan. Di lokasinya. Sudah ada musola baru dan insya Allah kita akan membangun juga pondok putri. Ya, ini lapangan bolanya mana, Damar? Ini. Oh, ini kita bisa main bola sini anak-anaknya. Dan ini basinya lebar tuh sampai dalam juga. Nah, ini jadi destinasi wisata anak-anak nih. Lagi ngafal sambil berenang-renang sama ikan. Tempat pondokan juga, di sana ada pondokan. Ini banyak. Oke. Oh, alhamdulillah kita sudah sampai di pesantren daerah Patumba. Nanti kita akan lihat-lihat di sekeliling sini. Gimana ini bisa rekomendasi buat anak-anak yang pengen nyantri dan mondok di sini. Kita ke pondoknya si Damar. Adit sama Pati tinggal 3 hari di sini ya. Iya, dari Bang Damar aja udah tinggal nih dia. Ada kolamnya itu, ada kolam sama abu-abunya. Ini dia nih anak lanang ini namanya Damar Mulia Naiborfu. Adiknya 2 lagi. Jadi gini, dulu si Damar ini kecil-kecilnya berdua sama adiknya ngaji di rumah sampai ada 5 tahun. 4 tahun. Dari kelas berapa? Kelas 2. 4 abi? TK sampai tamat. Dan sanawiyahnya nyambungnya di pesantren Abu Farhan. Nah, Abu Farhan ini adalah alumni dari pondok tahfiz di Nur Aisyah Tanjung Morawa. Jadi beliau sama ayahnya buka pesantren di daerah Patumba. Nah, ini kita akan sharing-sharing sama anak lanang. Padahal sebenarnya sih rindu juga karena gak juga, tapi harus begitu, harus ada pengorbanan. Ya kan, Dit? Nih calonnya juga nih adiknya dia. Bakalan di sini. Kenapa pengen jadi penghafal Quran? Malu dia. Ayo cepelah bilang. Pengen kebahagiain orang tua. Ngasih mahkota, karena mahkotanya ini nggak bisa dibeli di pajak. Jadi bagi anak-anak abi yang pengen main kemari, ada alamat lengkapnya, japri saja di nomor WA di bawah. Ini tempat recommended sekali karena santrinya yang juga sedikit. Azan ya, kita nanti sama setelah azan kita kasih view-nya. Karena santrinya sedikit, kemudian tenaga pendidiknya juga lumayan memadai banyaknya. Dan udah profesional, kemudian fasilitasnya dan lingkungannya mendukung. Kita lihat. Mas ya ampun, dapat ikan. Ayo cepat. Ini santrinya lagi ngafal nih. Mereka hari pertama masuk jadi belum pada setoran. Masih mancing. Ayo cepat. Ikan bawal. Cepat. Mantap, cair, potong. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita berjumpa dengan Ustadz Isron Hanafi Siregar. Nah, beliau ini dari daerah mana tadi kampung? Tapanuli Selatan. Nah, beliau umurnya ini masih 20 tahun. 20 tahun pas ya, karena lahiran 99. Saya lahiran 2005. 96. Kita beda 3 tahun saya. Cuman bedanya Ustadz Isron ini sudah menghatamkan Al-Quran. Tapi dulu juga banyak lika-likunya perjalanan yang pernah di Kufa Center Indonesia. Ini anak-anak yang pernah. Ini pengalaman juga Ustadz Isron di sana. Bagaimana kita 6 bulan ya Ustadz ya? 6 bulan. Ditempah dengan begitu banyak sistemnya. Kemudian Ustadz juga melanjutkan lagi ke
Sulaimania. Apa itu? Apanya? Singkatannya? UICCI. UICCI. Cabang Turki. Jadi pesantren ini adalah yayasan yang dinaungi Turki. Jadi programnya pun unik ini. Saya juga baru ingat kembali seperti program-program Turki Usmani menghafal Quran dari belakangnya. Per juz itu di per belakang halaman. Jadi kan satu juz itu 10 lembar. 10 lembar itu 20 halaman. Jadi ngafalnya hari ini juz 1 di putaran 1 gitu Ustaz ya. Berarti di halaman yang paling belakang. Wa qaluhu apa kunuhudan au nasara, itu dia bagian situ. Besoknya lanjut di juz 2 halaman paling belakang terakhir. Dan Masya Allah, sampai nanti di putaran ke 20 saja. Benar. Jadi proses ini juga membawakan hasil yang berbeda-beda tergantung kita niatnya dan kegigihannya. Ada yang bisa sekali duduk bisa khatam kubro ya Ustaz ya, sampai bisa membacakan 30 juz Quran dengan tanpa melihat gitu kan. Ada juga yang per 5 juz gitu. Tergantung bagaimana kita menggeluti atau menggandrungi ayat-ayat Quran tadi. Nah ini Alhamdulillah Ustadz Isron sudah menjadi salah satu pengajar di pesantren ini, di Abu Farhan ini. Dan jadi 4 ya Ustadz gurunya. Ustadz Rusri, Ustadz Farhan, Ustadz Isron, sama Ustadz Iskan. Jadi 2 ini dari pesantren Nur Aisyah Tanjung Merauke, 1 dari Sulaimania, dan yang 1 lagi adalah ayahnya dari Ustadz Farhan. Ustadz, satu motivasi untuk apa nih, anak-anak didik kita nih, apa yang mau disampaikan bagi para penghafal Quran kira-kira? Yang mau berniat menghafal Quran jangan pernah menyerah, karena menghafal Quran itu banyak cobaannya. Intinya niat terus, tekad yang kuat, karena Allah pasti menolong kalau udah ada niat yang kuat. Siap, amin. Oh ya, bahasan kita tadi Ustaz, kan ini rata-rata di dalam menghafal Quran ada ayat-ayat yang sebenarnya nggak susah ya kan kalau kita rajin. Istiqomah. Istiqomah, karena seperti kita kalau ngafal juz 30 kan kayaknya nggak ada susah, karena kebetulan karena alhamdulillah kita sering ngulang gitu. Tapi karena 30 juz ini nggak sering kita ulang-ulang, ada ayat-ayat yang susah. Kira-kira di surah apa tadi Ustaz? Kebiasaan santri penghafal Quran itu juz 23 yang juz 23 ya. 19, 23 tuh agak kecelitut karena surah-surahnya ayat-ayat pendek. Tapi semua itu bisa diatasi kalau kita rajin. Kalau tekad yang kuat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sampai jumpa. Ini dia lokasinya. Nyangkut itu nah. Wah. Alhamdulillah kita sudah berada di belakangnya bangunan. Seperti biasa kita selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Di pemirsa dimanapun berada, teman-teman sahabat semuanya, doain juga saya. Alhamdulillah hari ini memberitahukan kembali kepada seluruh pemirsa dimanapun berada bahwasannya di samping rumah saya kan ada lapak sedikit. Jadi saya sudah minta izin sama orang tua. Dari dulu kan kita sudah buka pembelajaran Quran, bimbel tentang belajar Quran. Jadi namanya Ma'had Al-Fatih. Tapi insya Allah akan kita kembangkan menjadi rumah Quran, tahfiz, dan insya Allah kita akan buat pondok pesantren. Dan namanya adalah Fathur Ridho. Minta restu dan doa juga kepada semuanya. Lahannya itu masih kecil, kurang lebih segini, 15 kali 10 meter. Nah, insya Allah dia akan di tingkat 3. Dan jangan tanya dananya belum ada. Ada sedikit sekali, tapi saya ya insya Allah bisa teratasi lah. Mudah-mudahan, amin. Tapi di belakang rumah ada lahan sekitar 1 hektar, 2 hektar, dan itu punya 2 orang yang berbeda. Kita akan sholawatin juga, mudah-mudahan itu bisa jadi punya kita. Amin. Amin, Mar. Amin. Dan mudah-mudahan kita akan buat pondoknya di sana. Dan kenapa kita nggak buat di luar daerah? Ya, kalau buat di daerah sendiri itu rasanya lebih gimana gitu, bisa membanggakan daerah dan bisa mengangkat nama daerah, mengangkat generasi
generasi mudanya juga kita bisa meninggalkan benih-benih yang akan bersemai nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang bagi pemirsa dimanapun berada, teman-teman sahabat semuanya, yang mau ingin berdonasi, berpartisipasi dalam pembangunan pondok pesantren ini nanti, sebenarnya dulu mau dibuat kayak MRB Quran Learning Center gitu. Jadi ada pembelajaran di situ, takhasusnya, kemudian terutama pembelajaran Quran, tajwid dan sebagainya, hafal Quran, kemudian pembelajaran bahasa, pembenahan karakter seperti public speaking dan lain-lain, itu akan dibuat di situ. Tapi untuk saat ini kita jadi satukan aja, namanya itu Pondok Pesantren Fatkur itu. Jadi boleh programnya pilih yang mana nanti. Dan pokoknya bagi teman-teman semua dan semuanya yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan ini, silahkan japri langsung dan kami siap menerima dengan lapang hati. Demikian vlog kita hari ini. Insyaallah kita akan sambung di lain waktu. Kita akan pulang dan kita sudah gembira nih sama anak lanang ini si Damar. Dan kita akan tinggal dia. Mudah-mudahan bisa menjadi calon dan menjadi hafiz yang barokah, bisa membanggakan semuanya dan bisa mungkin hafalannya. Amin ya rabbal alamin. Saya Maulida Banu Isma, Medan Sumatera Utara. Bidan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup sekian video hari ini. Jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Tetap di channel Muhammad Ridho Banu Isma. Kita akan berbagi banyak hal yang bisa menginspirasi, motivasi. Ini berbau tentang pendidikan dan education. Dan entertainment. Dan entertainment. Maka disatukan jadi entertainment, education and entertainment. Bagaimana cara mendidik dan kita happy. Saya Muhammad Ridho Banu Isma. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.